Kabar duka kembali datang dari panggung hiburan tanah air, stand-up comedian, dan juga aktor, Bobby Cabita, meninggal dunia di usia 35 tahun, pada Selasa 9 April 2024. Komika yang memiliki ciri khas rambut keribo itu meninggal dunia di Rumah Sakit Maya Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sekitar pukul 6.38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya, Bobby Cabita diketahui mengidap penyakit langka anemia aplastik. Bobby Cabita sebelumnya pernah bercerita kalau dirinya menjalani perawatan dan penanganan di rumah sakit selama beberapa minggu. Komika Bobby Cabita pernah merasakan tubuhnya lemas dan tidak berdaya. Bobby Cabita mengira awalnya hanya sakit biasa karena kelelahan. "Aku tuh pertamanya aku ngerasa pusing," tutur Bobby Cabita waktu itu. Bobby Cabita juga menjelaskan kalau tulang sumsumnya yang ternyata tidak bisa memproduksi darah. Ia baru mengetahui mengidap anemia aplastik setelah mengecek sumsum tulang belakangnya. Bobby Cabita mengalami masa-masa drop ketika didiagnosis anemia aplastik pada tahun 2023. Bahkan, sempat beredar kabar bahwa Bobby Cabita sudah memberi wasiat kepada istrinya, namun kabar tersebut dibantah oleh Bobby Cabita. "Aku sudah lemas, nggak tahan, aku minta ambilin barang-barang aku yang kayaknya kamu nggak bisa merawatnya, kayak motor-motor tua, mobil tua, ikan koi gitu. Kan kamu nggak bisa merawatnya? Jual aja." Jelas Bobby Cabita. Saat itu, Bobby Cabita berseloroh dan menyebut umurnya tidak akan panjang lagi. Ia takut barang-barang antiknya dijual sang istri dengan harga yang tidak sepadan. Idap anemia aplastik, Bobby Cabita sempat terpikir akan meninggal. Jadi anemia plastik itu katanya sih penyakit langka katanya. Nah cuman itu penyebabnya adalah autoimun. Oke. Jadi kalau imun orang yang normal itu kan dia melindungi diri kita dari penyakit. Betul. Nah kalau imun aku malah nyerang tubuh aku sendiri. Awal mulanya kan demam ya, terus kita bawa ke IGD itu DBD awalnya. Positif DBD. Iya, DBD-nya positif. Terus setelah DBD, idealnya kalau DBD itu kan cuma beberapa saat doang yang turun. Beberapa saat doang demamnya gitu kan. Kalau ini demamnya nggak turun-turun sampai 40. Udah gitu dokter mulai curiga karena kalau DBD itu kan yang turun hanya trombosit. Kalau aku semua turun. Ambil tulang sumsum belakang tuh, jadi jarumnya lumayan besar, jadi sebelum dimasukin jarum itu disuntik lagi, dibius, diambillah sedot tulang sumsum belakang aku. Dari situ diketahui kalau ternyata penyakitnya bukan DBD tapi anemia aplastik, penyakit yang cukup langka lah. Bobby Cabita juga pernah disarankan dokter untuk berobat ke luar negeri guna pemulihan total penyakitnya. Jadinya akhirnya kalau mau sembuh total, alternatifnya harus ke Singapura atau Malaysia untuk jalani transplantasi tulang sumsum belakang. Kalau untuk sementara sih obat autoimun aja, ya. Jadi biar mekanismenya biar nggak nyerang. Tapi ada rencana untuk ke luar negeri mungkin untuk lebih ada. Cek sih, mau cek cocok apa enggak gitu. Kalian. Walaupun sakit yang dideritanya sangat mengkhawatirkan, namun Bobby Cabita masih tetap semangat dengan candaannya meskipun sedang menceritakan penyakit yang sedang dialaminya. Jadi apa sih Kak sakit kemarin? Anemia aplastik. Oh. Itu apa, Kak? Penyakit. Nah, iya tahu, maksudnya penyakit yang seperti apa yang diserang, penyebabnya apa? Gitu. Anemia itu kan darah. Kekurangan darah. Kekurangan darah. Plastik itu lebih kurangnya kayak butuh operasi plastik ya, bukan? si Babe. Candaan Bobby Cabita yang sedang diwawancarai tentang penyakitnya membuat Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, dan Ruben Onsu kesel pada acara Brownies beberapa bulan lalu, dan Wendy pun membalas candaan Bobby Cabita. Kenapa itu mau masuk kayak gua itu ceritanya kepala tuh pusing terus, malam nggak bisa tidur. Oke. Jadi mau di ronsen apakah ada sesuatu di kepala gitu kan nggak kelihatan nih di rambut. Jadi dimasukin ke dalam apa sih namanya nih? X-ray. Iya, MRI. Ternyata aman kepalanya. Karena kosong nggak ada isinya kan? Canda. Dari
Babe Cabita meninggal dunia menjelang Idul Fitri telah meninggalkan kesedihan yang mendalam tidak hanya keluarga, tapi juga para sahabatnya seperti Desta hingga Raditya Dika, Restegul, Marcel, Tora Sudiro, Oki Rangga, Arafal, serta Indro Warkop DKE dan lain-lain. Mereka sedih karena sudah lama kenal, punya kenangan tersendiri dengan Babe Cabita. Aku ngejenguk dia ada sekitar 3 kali. Dari awal dia pulang dari Kuala Lumpur, aku 3 kali ketemu sama dia. Bahkan di pertemuan kedua, dia benar-benar terlihat nggak kayak orang sakit. Masih ngelucu ya Ki? Dia ketawa terus, dia ngelucu terus sama kita. Kita benar-benar, bahkan kami kemarin bilang sama dia tuh kayak, kok ngapain, kok lucu kali gitu. Malu juga aku kalau nggak lucu kok. Komik kalau aku, dia bilang gitu. Dia masih sempat bercanda kayak begitu tuh. Banget ya, karena kayak nggak nyangka aja gitu kayak bisa secepat ini gitu. Apalagi Bang Babe tuh kayak sakit tapi kayak nggak kelihatan sakit gitu loh, kayak masih ceria gitu. Jadi kayak penyakitnya tuh kayak nggak dirasa mungkin ya. Jadi kayak kaget banget, kayak nggak tahu aku juga bingung. Babe Cabita juga pernah membuat narasi tentang kematian saat tampil di stand-up komedi beberapa tahun lalu. Holiday itu, wah itu perginya ada yang macam-macam ya kan. Ada yang suka pergi sama pacar, ya kan. Ada yang pergi sama teman-teman, ya kan. Ada juga yang pergi selama-lamanya. Ya, namanya kita umur gak ada yang tahu gitu ya kan. Ada seseorang dari Medan yang selalu konsultasi sama saya. Namanya Yoga Pratama. Dia selalu bilang, saya yoga, saya yoga batu. Nanya-nanya soal stand-up. Dan akhirnya setahun atau 2 tahun kemudian ketika Babe Cabita masuk syuting, saya masih belum tahu. Tetapi ketika sebelum final saya kumpulkan mereka, saya untuk kasih motivasi lebih baik lagi. Akhirnya dia datang ke saya. Jadi minta doanya aja teman-teman. Saya bersaksi bahwa Bang Babe adalah orang baik yang menebar banyak tawa ke seluruh teman-teman yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Ya ini adalah momen yang bisa dibilang tidak kita inginkan, tapi kita nggak bisa untuk lewatin apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau Vespaan kan suka bareng sama anaknya, jadi sering dibawa gitu. Jadi ya apa ya, kayak ternyata di anaknya jadi kayak sedih banget sih.